Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melaksanakan praktikum tentang uji karbohidrat. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, di sini indikator yang akan saya gunakan adalah betadin. Nah, pertama akan saya gunakan betadin ini pada nasi sebanyak 3 tetes. Roti, gula pasir, tahu, putih telur, jagung, kentang. Nah, setelah ditetesi akan saya tunggu selama 5 sampai 10 menit. Itu adalah bagaimana perubahannya. Ini setelah ditetesi kita tunggu sampai 5 sampai 10 menit. Nah, berdasarkan teori, kalau bahan makanan yang mengandung karbohidrat apabila sudah ditetesi dengan betadin, dia akan berubah warna menjadi hitam, biru atau keunguan. Nah, di sini untuk jambu biji itu tidak mengalami perubahan, hanya warna sesuai warna betadin saja. Kemudian untuk roti itu mengalami perubahan, yaitu berwarna kehitaman atau keunguan. Untuk gula pasir tidak mengalami perubahan. Dan untuk tahu juga tidak mengalami perubahan. Untuk biskuit itu mengalami perubahan, agak hitam dan ada keunguannya. Kemudian untuk nasi juga mengalami perubahan keunguan dan agak hitam. Kemudian untuk kentang juga mengalami perubahan. Dan untuk jagung juga mengalami perubahan. Sedangkan untuk telur yang digunakan di sini adalah putih telur, tidak mengalami perubahan. Kesimpulannya dari praktikum yang sudah dilakukan tentang uji karbohidrat pada bahan makanan dengan menggunakan 9 macam bahan makanan dan menggunakan betadin sebagai indikator, bahwa yang mengandung karbohidrat atau yang berubah warna menjadi hitam, ungu, dan kebiruan adalah roti, biskuit, nasi, kentang, dan jagung. Sedangkan untuk telur, tahu, jambu biji, dan gula pasir itu tidak mengalami perubahan. Untuk gula pasir termasuk jenis gula sukrosa, jadi tidak semua jenis gula mengandung karbohidrat. Baiklah, saya akan melaksanakan praktikum tentang uji protein. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung protein. Di sini saya menggunakan 7 bahan, yaitu kol, kentang, seledri, telur, tahu, bulu ayam, dan roti. Kemudian untuk mengujinya saya menggunakan bulu ayam, nanti akan saya bakar, dan bulu ayam ini berguna untuk setelah saya bakar akan saya amati baunya. Kalau misalnya makanan atau bahan makanan yang lain sama persis baunya dengan bulu ayam yang sudah dibakar, maka dia dikatakan sebagai zat yang mengandung protein. Yang pertama, saya akan membakar bulu ayam. Bahan yang pertama yang akan saya bakar itu roti. Tidak sama baunya dengan bulu ayam. Kemudian tahu. Tahu akan mirip dengan bau bulu ayam. Kentang juga baunya mirip dengan bulu ayam yang dibakar. Tidak mirip.
hingga tidak mirip dengan gula ayam yang dibakar. Kemudian seledri, sedikit mirip tapi tidak terlalu. Dan itulah hasil praktikum hari ini. Dari praktikum yang sudah dilakukan tentang uji protein dengan menggunakan 6 bahan makanan dan bulu ayam untuk mengetahui kandungan zat protein yang ada pada makanan dengan membakar bulu ayam. Baunya mirip dengan rambut yang dibakar kalau bulu ayam dibakar. Jadi, bahan makanan yang dibakar ternyata yang memiliki bau sama dengan bulu ayam yang dibakar, yaitu telur dan tahu. Serta pada seledri juga tercium sedikit. Ini tergantung banyak atau sedikitnya zat protein yang terkandung di dalam bahan makanan. Sesuai dengan teori, kalau bahan makanan yang dibakar apabila mirip baunya dengan bulu ayam yang dibakar, maka dia dikategorikan sebagai bahan makanan yang mengandung protein. Sedangkan untuk kentang, kol, dan roti itu tidak mengandung protein karena baunya tidak mirip dengan bulu ayam yang dibakar kalau sudah dibakar. Baiklah, saya akan melaksanakan praktikum tentang uji protein. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung protein. Di sini saya menggunakan bahan yaitu putih telur, kecap, minyak goreng, kental manis, kemudian air panas. Sedangkan sebagai indikatornya adalah yang saya gunakan yaitu cara kerjanya yaitu saya akan memasukkan keempat bahan ini ke dalam air panas. Kemudian meneteskan asam cuka sebanyak 3 tetes. Nah, setelah saya lakukan ini, kita tunggu beberapa menit, 5-10 menit. Yang mengalami penggumpalan atau koagulasi yaitu susu, kemudian putih telur. Sedangkan pada minyak goreng tidak terjadi penggumpalan, kemudian pada kecap juga tidak terjadi penggumpalan. Kesimpulannya dapat diambil dari praktikum analisis uji protein dengan asam cuka yang telah saya lakukan adalah: yang pertama, protein dapat diidentifikasi pada makanan menggunakan metode pemanasan dan penambahan asam cuka. Adanya protein ditandai dengan adanya gumpalan atau koagulasi. Kemudian, sampel yang mengandung protein adalah susu, kemudian putih telur. Sebenarnya pada kecap itu terdapat protein karena dibuat dari kacang-kacangan, tapi pada saat saya melaksanakan praktikum tidak terjadi koagulasi. Sedangkan untuk minyak dia tidak termasuk atau bahan makanan yang tidak termasuk kepada protein. Baiklah, saya akan melakukan praktikum tentang uji lemak. Di sini tujuan praktikum saya itu untuk mendeskripsikan bahan makanan yang mengandung lemak. Bahan yang akan saya gunakan yaitu pepaya, wortel, susu, kemiri, seledri, minyak. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu saya akan menggosok-gosok semua bahan ini sebanyak 10 kali. Nah, setelah saya gosok-gosok selama 10 kali dan akan saya diamkan selama 10 menit. Kemudian setelah 10 menit akan saya buang ampasnya ini keluar. Jadi setelah 10 menit dan akan saya amati untuk kemiri itu terdapat bekas minyak dan ini menandakan bahwa dia mengandung lemak. Kemudian untuk susu juga terdapat bekas minyak. Sedangkan untuk seledri tidak meninggalkan bekas minyak, dan wortel juga seperti itu.
Pepaya juga tidak meninggalkan bekas minyak. Jadi, dari praktikum yang saya lakukan setelah 10 menit, dapat dilihat hasilnya. Minyak meninggalkan bekas minyak di kertas. Pepaya tidak meninggalkan bekas minyak. Ini hanya air. Wortel dan juga tidak. Seledri tidak meninggalkan bekas minyak. Kemiri meninggalkan bekas minyak. Susu juga meninggalkan bekas minyak. Nah, jadi dapat disimpulkan dari praktikum yang sudah dilakukan yang mengandung lemak, yaitunya minyak goreng, kemiri, dan susu. Sedangkan untuk wortel, seledri, pepaya tidak mengandung lemak.